Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan sahibu hadhihi al-manzumah بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. السادس الحساب والقصاص في الموقف. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي في السنن. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه الترمذي في السنن. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Menyambung daripada kajian kitab Manzumah Aqidatul Awam, Nazaman Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullah. Masih di dalam pembahasan atau bab tentang iman dengan hari akhir. Imanuna biyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Bahwasannya kita wajib iman dengan hari akhir dan apa-apa yang akan terjadi di hari tersebut. Sudah kita dengarkan bahwasanya apa yang terjadi di hari akhir dari alam barzakh, kemudian pertanyaan malaikat di dalam kubur, siksaan kubur, nikmat kubur, juga termasuk daripada iman dengan hari akhir, iman dengan kebangkitan dari kubur
akan dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada iman dengan hari akhir, yaitu adalah iman dengan adanya hisab. Hisab akan dihisab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab ini itu yang dihisab itu sudah celaka, atau orang yang dipersulit hisabnya oleh Allah itu udah celaka. Belum dia masuk neraka, naudzubillah, sudah tersiksa. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man nukishal hisab faqad halak." Kata Nabi, barang siapa yang dihisab dan hisabnya sulit, Allah nanyanya itu detail dan dia susah jawabnya, itu kata Nabi udah celaka. Oleh karena itu, kita termasuk doa yang dianjurkan untuk kita panjatkan setiap hari, minta kepada Allah agar kita tidak dihisab oleh Allah. Paling lemah itu sudah masuk surga tanpa dihisab. Di dunia kalau dihisab kita, misalkan atasan kita nanya, duit hari ini masuk berapa? Ini buat apa? Ini buat apa? Ini itu kan rumit. Harus siap datanya, siap semua. Bagaimana yang ditanya atau yang menanyakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan apa saja yang akan ditanya oleh Allah. Kata Nabi, 5 hal yang akan ditanya oleh Allah. An umurihi fi ma'afna. Yang pertama adalah waktunya, umurnya, dia habiskan untuk apa? Itu tanya. Yang umurnya panjang makin lama berarti hisab. Yang umurnya panjang makinlah lama. Ya, kalau umur panjang dalam keadaan sehat afiat, ibadah taat, alhamdulillah. Ya, makanya kita minta panjang umur, tapi dalam keadaan sehat afiat, dan minta panjang umur dalam keadaan selalu diberikan taufik dan hidayah sehingga selalu beramal baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang umurnya puluhan tahun, tapi puluhan tahun itu dalam keadaan kafir. Alhamdulillah, buat apa? Puluhan tahun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Panjang umurnya tapi nikah ke sholat terus. Itu kan makin lama berarti sisanya. Nah, jadi kata Nabi, yang pertama yaitu umurnya. Dia habiskan untuk apa? Kemana saja waktunya? Wa al-syababihi fi ma'ablah. Waktu mudanya dia kemanakan? Kenapa dikhususkan sama Nabi waktu muda? Karena biasanya waktu muda itulah orang melakukan banyak yang terjerumus dalam kemaksiatan. Masih punya kekuatan fisik, masih normal, masih seger, syahwatnya juga masih bergejolak. Nah, itulah. Kayak dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW, beliau menjamin bahwasanya barang siapa yang bisa menjaga masa mudanya untuk taat kepada Allah akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat. Ketika Nabi menyebutkan ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di padang mahsyar. 7 kelompok ini kata Nabi tidak kepanasan. Ketika matahari berada di atas kepala kita, jaraknya dekat sekali, 1 jengkal cuma. 7 kelompok dan kepanasan. Kenapa? Karena dia dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadatillah. Salah satunya adalah anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah. Kayak kenapa kita misalkan punya anak, misalkan takut dengan pergaulan luar, kita masukkan pondok pesantren, misalkan. Itu salah satu alasannya biar dia tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah.
termasuk salah satu niat atau visi misi kenapa ada pondok pesantren, biar bisa menjaga masa anak muda tersebut. Lagi muda itu yang paling bahaya. Ketika dia udah muda, udah makin tua sudah keinginan maksiatnya udah makin berkurang. Makanya di hadis lain Nabi menyebutkan kalau ada orang tua bangka masih maksiat, masih berzina, naudzubillah, itu udah ada kati apa? Udah kati harapan lagi untuk bertaubat. Orang tua masih berzina, kata Nabi, itu sudah tidak ada harapan untuk bertaubat. Karena biasanya maksiat zina atau maksiat berkaitan dengan syahwat itu ada pada anak muda. Yang sudah tua itu seharusnya udah ditutup pintu itu, bab itu udah selesai. Maka yang akan ditanya oleh Allah, termasuk yang akan ditanya oleh Allah, kelak ketika dihisab masa muda, kemana itu masa muda? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya dari mana dan kemana? Nah ini apa namanya penting juga bahwasanya harta itu yang akan ditanyakan bukan cuman dari mananya saja, tapi kemana itu duit. Duitnya dari mana, perginya kemana, itu yang ditanya sama Allah. Dan ulama mengatakan kalau duit rezeki yang didapatkan dengan halal itu pasti insya Allah bisa dipastikan keluarnya juga ke tempat yang halal. Dari duit dengan halal itu duit tadi akan kita gunakan untuk yang halal. Biasanya begitu. Tapi kalau jadi duit dengan cara haram, nah ini duit digunakan pasti untuk maksiat. Duit tadi dia pakai duit haram, korupsi, maling, misalkan itu pasti metunya lagi ke tempat yang haram. Tapi kalau mencari duit dengan cara yang halal, insya Allah akan disalurkan ke tempat-tempat yang halal. Nah, jadi yang ditanya sama Allah dari mana dan kemana. Bukan cuma dari mana tapi kemananya juga ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkaitan dengan harta itu dua kali Allah tanyakan. Dari mana hartamu? Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk kita mencari harta, mencari nafkah, mencari rezeki di tempat-tempat yang halal. Dan Allah perintahkan untuk kita keluarkan, kita salurkan ke tempat-tempat yang halal. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah perintahkan untuk nyari yang halal. Dan Allah perintahkan untuk keluarkan di tempat yang halal. Wa madza amila fi ma'alim. Pertanyaan kelima kata Nabi, apa yang dia ketahui, ilmu yang dia dapatkan diamalkan atau tidak? Itu pertanyaan yang kelima. Jadi yang terakhir dipertanyakan oleh Allah ilmu yang kita miliki. Karena itu orang yang punya ilmu tapi tidak dia amalkan, naudzubillah, siksaannya juga pedih kalau di hari kiamat. Ilmu harus diamalkan. Ulama mengatakan biar kita lepas dari pertanyaan ini, setiap kita mendengar satu maklumat, satu informasi, nambah ilmu, langsung amalkan. Langsung kita amalkan. Kita baru dengar misalkan masuk masjid itu sunnah kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, langsung diamalkan. Biar apa? Biar lepas dari hisab yang ini. Urusan istiqomah atau tidak, terus dilakukan atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita amalkan. Tiap dengar satu ilmu, faedah, kita amalkan langsung. Insya Allah akan ditulis oleh Allah kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ilmu juga dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat ulama, para aulia, para ulama, ketika mereka mengetahui atau sudah jadi alim, mereka tidak mengurung diri. Mereka mengajar, mereka berdakwah, mereka ke pelosok-pelosok untuk berdakwah di jalan Allah, niat untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki.
Para aulia itu kalau ditanya, lebih demen mana? Demen keluar apa demen di rumah? Rata-rata jawab demen di rumah. Mereka itu dah galak betul terus. Dah galak keluar keliling. Nah, kalau lebih demen, demen mereka dengan kitab mereka, dengan tulisan mereka, dengan ibadah mereka, dengan Al-Quran mereka, dengan sholawat mereka. Tapi kenapa mereka keluar? Biar tidak dipertanyakan ini. Ilmumu kau kemana ke? Yang punya ilmu selain diamalkan harus diajarkan. Jadi kalau duit tadi dari mana dan kemana? Kalau ilmu diamalkan dan diajarkan atau tidak? Nah, itu beban orang yang punya ilmu. Diamalkan untuk dirinya sendiri dan diajarkan atau tidak ke orang lain. Nah, inilah alasan kedua inilah yang membuat para ulama akhirnya keluar dari rumah, keluar dari khalwat mereka untuk mengajarkan ilmu agama. Selain itu, mereka ada galak untuk mereka demen demen menyendiri para ulama. Walaupun kebanyakan dari mereka di akhir hayatnya sudah baru menyendiri. Udah banyak murid yang mereka didik, misalkan karya-karya mereka juga sudah banyak yang disebarkan, udah gantian. Istilahnya generasi berikutnya mereka menyendiri banyak. Imam Ghazali di akhir hayatnya menyendiri. Imam Suyuti di akhir hayatnya menyendiri. Banyak dari ulama. Imam Ghazali di akhir hayatnya menyendiri sudah khalwat. Udah selesai semua tapi murid udah banyak, memerangi kelompok sesat sudah banyak, karangan yang beliau tulis untuk menyerang kelompok sesat sudah banyak. Akhirnya beliau ngurung diri, habis ngurung diri, selesai ngurung diri sebelum meninggal mengeluarkan kitab Ihya. Jadi ngurung dirinya pun itu untuk memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Udah ngurung diri, selesai 10 tahun kalau tidak salah beliau menyendiri, tidak keluar sama sekali. Sebelum meninggal keluar, mengeluarkan kitab Ihya Ulumuddin. Baru setelah itu beliau meninggal dunia. Itu Imam Ghazali. Nah, jadi mereka kenapa melakukan itu semua? Biar tidak dihisap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dihisap itu udah sulit, Pak. Kayak Nabi ngajarkan kita terus, minta biar tidak dihisap oleh Allah. Dan beliau Nabi Muhammad SAW diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan janji oleh Allah bahwasanya dari umat Nabi sepertiga masuk surga dan pakai hisab. Thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk dari sepertiga itu. Masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak dihisab sama Allah. Udah langsung masuk. Kan? Jadi urutannya itu padang mahsyar. Di padang mahsyar kita didiami lama, di situ Nabi Muhammad memberikan syafaat, baru Allah mulai hisab. Jadi pertama kali yang dimulai adalah hisab. Kalau tidak dihisab sama Allah, waduh nikmat kita. Langsung masuk surga. Udah selesai. Di surga udah, yang masuk surga tidak mungkin betul lagi. Orang yang udah masuk surga tidak mungkin keluar lah. Thuluthun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiga, bayangkan sepertiga dari umat Nabi masuk surga tanpa hisab. Betapa nikmatnya orang-orang tersebut. Jadi kata beliau, termasuk daripada yang wajib kita imani dari hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir, yaitu adanya hisab. Adanya hisab dan adanya kisos kelak di hari kiamat. Barang siapa yang mempunyai kesalahan kepada orang lain dan dia sudah minta maaf, tidak diselesaikan di dunia, kisosnya di hari akhir. Nauzubillah. Dalam hadis Nabi Muhammad menceritakan, Nabi bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahu tidak kalian siapa orang yang rugi, orang yang bangkrut itu siapa? Kata sahabat, "Ya Rasulullah,
Yang rugi, yang bangkrut orang yang kehabisan modal, bisnis habis modal, utang banyak. Kata Nabi bukan itu yang bangkrut, yang rugi. Orang yang rugi, yang bangkrut kata Nabi adalah orang yang kelak di hari kiamat. Dia membawa amal banyak, puasanya masya Allah luar biasa, salatnya luar biasa, zikirnya luar biasa. Tapi kata Nabi, ternyata nyakit hati wong juga luar biasa. Zolim sama ini dengan mulut, zolim sama ini dengan tangan, zolim sama ini. Di hari kiamat, ketika dihisab sama Allah, yang nuntut dia berderet, antri, nuntut fulan. Jadi di hari akhir itu ada kisos, nuntut, datang. Ya Allah, dia ini dulu misalkan ngambil duit jatahku. Kata Allah, ya sudah, kalau cek itu, pahalanya itu diberikan ke orang yang nuntut tadi. Ridho kau, ridho ya Allah. Udah, berkurang pahala. Wong kedua, ya Allah, dia misalkan ngambil tanahku. Dia ambil sama Allah, dipotong lagi pahalanya. Terus, sampai dah kata Nabi, pahala orang ini yang banyak seperti gunung kata Nabi, perumpamaan dari Nabi Muhammad, habis. Habis gara-gara siapa? Gara-gara banyak yang nuntut. Tapi masih ada yang nuntut, belum selesai. Pahalanya habis. Allah zat yang maha adil. Akhirnya yang nuntut tadi, dosanya dikurangi, dikasih ke dia. Kata lagi pahala yang nak dioper, dosa yang nuntut dioper ke yang dituntut. Orang berikutnya dipotong lagi dosanya, dioper. Pahala dia habis, dosa dia makin numpuk. Summa ulqiya bihi finnar. Selesai semua, udah habis yang nuntut dia, dosa dia makin banyak. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Jadi urusan dengan manusia harus selesai di dunia. Jangan sampai dibawa mati. Ya. Kalau misalkan kita ada utang sama wong tadi hilang, jangan senang kita. Ada wong kan, wah alhamdulillah wong hilang. Sudah ada hari akhir. Dia sekarang diam, dia sekarang hilang, dia sekarang udah menghubungi kita. Di hari akhir dicarinya kita. Nah, karena dia butuh apa? Allah dalam Al-Qur'an mengatakan likullim ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di ayat lain Allah mengatakan bahwasanya arti ayat itu kata Allah, pokoknya orang di hari akhir itu akan berusaha untuk selamat walaupun mengorbankan siapa be. Aku banyak yang utang sama aku dulu di dunia. Dah galak bayar, siapa pun dicari yang maka yang urusan dengan manusia selesaikan di dunia ini. Selesai dengan baik-baik, maksudnya dengan dia memaafkan. Kalau dia nak ridho, jelas-jelas. Kau ridho niat, ikhlaskan. Udah, aku dah selesai. Kalau dia ikhlaskan, kami ikhlaskan, kami tidak bakal nuntut. Udah, kosong. Udah selesai. Tapi kalau udah ikhlaskan, berapa? Bayar. Daripada urusannya di akhirat, naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Bahkan dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW, beliau menggambarkan, beliau menceritakan, kata Nabi, sesama binatang pun Allah akan adakan kisos. Binatang. Dalam hadis Nabi katakan, asyah al-jalha, kambing yang nggak ada tanduk, itu kalau pernah ditanduk oleh temannya, kambing yang ada tanduk, itu di hari akhir, kambing yang tidak bertanduk ini ada tanduknya. Yang di dunia ada tanduk, tidak ganti tanduk. Allah suruh balas. Gitu. Jadi sesama binatang pun Nabi ini ceritakan ke kita bahwasanya jangan pikir lolos dah. Sesama binatang. Kambing yang bertanduk di dunia pernah apa nyundul temannya yang tak bertanduk di hari akhir yang tak bertanduk ini jadi bertanduk balas yang dulu di dunia. Yang di dunia bertanduk tidak bertanduk. Kambing lemah, binatang lemah. Kunu turabah. Di akhir setelah itu kata Allah, berubahlah kalian jadi debu.
selesai. Setelah dikisos, setelah dibales, Allah jadikan debu. Ya laitani kuntu turoba di surat Amma itu selalu. Wong kafir dulu itu, coba be aku jadi cak binatang. Coba be aku jadi cak kambing itu. Selesai dikisos, habis jadi debu. Bukan masuk neraka, kekal abadi di dalam neraka. Nauzubillah. Jadi apa namanya? Kesenangan yang hakiki, yang abadi itu kesenangan kita di surga kakek. Ketika masuk surga kekal abadi, udah selesai. Kesengsaraan yang hakiki, yang abadi, ya kesengsaraan yang dirasakan oleh orang-orang yang masuk neraka. Auzubillah. Nah, makanya kalau kita bayangkan kita dapat misalkan kita dapat musibah, dapat lagi ngalami hal yang tidak kita senangi. Bandingkan dengan siksaan, dengan keadaan orang-orang yang di dalam api neraka. Tidak ada apa-apa musibah kita ini. Sengsara kita di dunia ini, kalau dibandingkan dengan kesengsaraan orang yang kekal abadi dalam api neraka, lemah gitu. Tapi kalau kita dapat nikmat, kita harus ingat nikmat hari akhir. Biar apa? Biar kita tidak tertipu dengan nikmat ini. Dapat rumah baru, rumah baru. Langsung bandingkan dengan surganya Allah. Wah, ini kata apa dengan surganya. Akhirnya kita tidak tertipu dengan nikmat itu. Akhirnya kita tidak senang pengen hidup lama di dunia. Wong kalau banyak nikmat kan takut mati. Wong kalau banyak nikmat takut Kenapa takut mati? Wong takut mati itu karena dia lupa di surga itu lebih lemah. Di surga lebih lemah. Jadi kalau kita dapat nikmat, ingat nikmat surga Allah. Langsung nikmat yang kita miliki tidak kati apa-apanya. Tetap kita rajin ibadah, tetap kita akan jauh dari maksiat. Kenapa? Surga itu lebih lemah. Yang nunggu lebih hebat. Buat apa kita tertipu dengan nikmat? Duit cuma sekian di dunia. Jabatan cuma berapa tahun. Rumah yang bagus 10 tahun lagi usaha galau. Sebagus-bagus rumah 10 tahun, Pak. Benar itu, bocor lah ininya itu. Itu dunia. Kate yang bagus terus kate. Mobil baru, kendaraan baru, HP baru, baju baru begitu. Kalau kita bandingkan dengan nikmat surga, akhirnya kita tidak terlalu senang dengan nikmat itu sehingga kita tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau itu terkenal orang yang selalu menggunakan pakaian yang bagus, rapi. Kalau jalan banyak murid yang ikuti, kayak raja sudah. Beliau lagi jalan naik kuda yang bagus loh. Tiba-tiba ada Yahudi, tukang ngelas Yahudi ini. Punya toko kecil ngelas besi. Haddad, bahasanya haddad, tukang besi, tukang las. Tukang las taruh dewe, kumuh, ya kan? Kotor, kudel, hitam, coreng-coreng di mana? Dia stop. Dia stop siapa? Dia stop Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Kata dia, wahai imam, nabi kalian itu nabi palsu. Bohong nabi kamu itu. Nabi Muhammad. Kata Imam Abdul Hasan, kenapa kau ngomong macam itu? Aku pernah dengar hadis nabimu yang ngomong, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, kata nabi kau, dunia ini adalah surga untuk orang kafir dan neraka untuk orang mukmin. Dunia ini. Bohong nabi kau. Ngapa bohong? Jingok sekarang keadaan kita. Aku macam di neraka, kau macam di surga. Aku susah. Kerjaku tiap hari ngelas besi. Makan sarung.
Mana yang surga, mana yang neraka. Sedangkan kata dia tadi, Nabi mau ngomong dunia itu surganya orang kafir, nerakanya untuk orang mukmin. Tidak benar berarti Nabi kau salah, Nabi palsu. Abu Jawabul Hasan, kata Imam Abdul Hasan, wahai Yahudi, Nabi aku bukan Nabi yang pembohong. Nabi ku betul Nabi akhir zaman. Aku ini, kata dia, nikmat yang aku miliki. Ini tahadusan bin nikmah beliau. Nikmat yang aku miliki ini, kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang akan aku dapatkan di surga, aku macam di neraka ini. Nikmat yang aku miliki ini, baju bagus, kuda bagus. Beliau kan luar biasa. Itu kalau dibandingkan dengan apa yang akan Allah berikan padaku di surga, ini semua yang aku miliki seperti di neraka. Artinya tidak bisa dibandingkan. Sedangkan kamu, kesengsaraan yang kamu dapatkan di dunia ini, kalau dibandingkan dengan kesengsaraan yang akan kau terima di neraka, kau macam di surga. Kenapa? Oh, susah-susah masih bisa minum, bisa makan, bisa tidur, bisa semaumu. Tapi kau di neraka nanti, dak kati minum, dak kati makan, dak kati istirahat, siksa terus. Jadi apa yang kau rasakan di dunia ini seperti surga untukmu kalau dibandingkan dengan apa yang akan kau terima di neraka. Mikir ya benar, masuk Islam langsung. masuk Islam, mikir ya Allah. Kalau aku cak ini bela sengsara, di neraka lebih sengsara dari ini. Jangan sengsara 2 kali. Nah, akhirnya dia masuk Islam. Jadi masyaallah hadirin, apa yang kita dapatkan di dunia ini itu tidak sebanding dengan apa yang akan terjadi di hari akhir. Maka ya, kita dapat musibah, kita bandingkan dengan kesengsaraan, dengan musibah hakiki, yang apa namanya azab. Dapat azab ya Allah. Cobaan lagi, jangan gerutu. Cobaan-cobaan dari Allah untuk kita di dunia itu niatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau cobaan di akhirat, azab di akhirat sudah selesai, tidak ada lagi. Nah, makanya apa yang kita terima di dunia ini dari kesengsaraan bandingkan dengan neraka. Alhamdulillah, ada apa-apanya. Alhamdulillah, masih jadi umat Nabi Muhammad. Insya Allah termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Nikmat. Apa yang kita sengsarakan di dunia ini hilang langsung. Tidak merutuk akhirnya. Timbul iman, pasrah dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Pas kita dapat nikmat, ini hati-hati karena kadang nikmat itu seperti apa? Racun. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Allah dalam Al-Qur'an ngomong, kami akan uji kalian, kami akan tes kalian dengan lezat, dengan kesengsaraan, nikmat dengan musibah. Ada wong yang dites sama Allah dengan musibah. Ada wong yang dites sama Allah dengan nikmat. Allah juga nikmat lemah. Ingat tak dia sama aku? Allah nak tes. Nah, makanya biar kita tak lupa dengan tak tertipu, tak tergiur dengan nikmat tersebut, ya kita harus ingat nikmat yang Allah berikan ini tidak seberapa kalau dibandingkan dengan nikmat surga. Oleh karena itu, jangan sampai aku tertipu dengan nikmat yang tak seberapa ini dengan nikmat yang bakal lebih lagi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nikmat tadi tidak menggiurkannya, tidak menjadikannya jauh dari Allah, melainkan nikmat tadi makin mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah para aulia semua ada. Ada para ulama, para aulia itu yang Allah uji mereka dengan cobaan. Mereka sabar, makin dekat dengan Allah. Ada yang tidak makan, ada yang sakit-sakitan, ada yang macam-macam. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau mengatakan orang yang paling banyak musibahnya adalah para nabi. Dan Nabi Muhammad orang yang paling banyak musibahnya. Kita kalau lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW,
Beliau tuh paling banyak dapat musibah. Orang yang ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, anaknya, semua meninggal di zamannya. 10 menit lagi berarti. Anaknya semua meninggal di zaman Nabi Muhammad kecuali Siti Fatimah. Cobaan yang begitu luar biasa untuk Nabi Muhammad SAW. Ada ulama, ada orang yang Allah berikan nikmat. Itu juga cobaan buat mereka. Tapi mereka pandai bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang kedua. Jangan minta cobaan sama Allah, minta nikmat, minta sehat afiat, tapi berkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.